Halo semua, kita berjumpa lagi. Kita ada di minggu kedua, sesi yang kedua. Di sesi ini kita akan membuat perspektif dari bidang ruang yang kemarin sudah kita buat ya. Yang pertama kita buat garis horizontal pas di tengah ya. Ini untuk letak di mana titik hilang nanti berada. Oke. Kemudian kita tentukan kira-kira titiknya di tengah-tengah ya. Oke, kita buat perspektif satu titik dulu. Untuk perspektif 2 titik dan perspektif 3 titik nanti akan dijelaskan oleh Pak Freddy ya di pertemuan kita di minggu ke-9. Untuk sementara ini kita memakai teknik perspektif satu titik hilang dulu ya. Dari bangun 3 dimensi yang kita pelajari kemarin, bahwa bangun dimensi dibentuk dari bidang ya. Jadi kita buat dulu bidang dasarnya. Misal di sini kita ganti dulu biar nanti keluar warnanya. Oke. Bidang persegi. Dari bidang persegi ini kita punya 4 titik ya. Nah, keempat titik ini dihubungkan dengan titik hilang yang ada di sini. Nah, kita hubungkan garis putus-putus boleh, garis tipis juga boleh. Ini kemudian kita buat kembali untuk bidang perseginya. Sekarang kita buat bidang perseginya, dia seolah-olah ada di belakangnya. Jadi untuk ini ya, menimbulkan efek 3 dimensinya, dan kita buat seperti ini. Usahakan titiknya pas di keempat sisi yang berpotongan di titik hilangnya tadi. Nah, kemudian nanti kita hubungkan ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kita buat bangun ruang yang memiliki sudut pandang tertentu. Itu begini caranya. Jadi kita buat bidangnya terlebih dahulu, kemudian bidang keduanya, kemudian kita hubungkan. Itu kalau kubus ya. Kemudian sekarang kalau misalkan kita punya di sini ingin membuat tabung misalkan ya, kira-kira tabungnya letaknya ada di balik. Kita buat dulu garis bantu, yaitu garis vertikal. Kira-kira tinggi tabungnya sekian ya, kira-kira ya, ini kira-kira. Kemudian kita buat titiknya sama seperti kubus tadi ya, kita hubungkan dengan titik hilang. Oke. Kemudian dari sini kita akan membuat garis horizontal yang mana itu sejajar dengan atas dan bawah.
Untuk perspektif ini garis vertikal dan horizontalnya kita pakai yang ortogonal ya, atau lurus saja, jadi tidak perlu mengikuti sumbu, karena kalau mengikuti sumbu nanti jatuhnya nanti 2 titik ya. Kalau 1 titik kan kita anggap lurus saja ya. Kemudian kita buat elipsnya seperti ini, atas dan bawah. Terus kita hubungkan. Oke, sekarang kita sudah buat untuk tabungnya ya. Kemudian untuk kerucut, di sini saya menambahkan kerucutnya ada di depan tabung ya, supaya nanti jadi satu garis sekalian. Jadi semisal dia ada di sini ya posisinya, atau jadi dia berpotongan. Jadi di sini teman-teman nanti bangun ruang ini yang kita buat perspektifnya ini tidak hanya perspektif ya, tetapi nanti akan saya berikan komposisinya, sehingga teman-teman di sini mengetahui, oh kalau bangun ruangnya ada di depan itu seperti apa, bangun ruangnya ada di belakang atau di sampingnya itu seperti apa, seperti itu. Oke, sekarang kita buat untuk kerucutnya. Kira-kira tinggi kerucutnya segini deh. Kemudian kita buat garis horizontalnya lagi, usahakan sama ya. Kemudian kita buat elips. Oke, terus kita akan hubungkan garis terluar dari elips tersebut ke titik yang ada di atas ya. Kita totalkan. Ya. Oke, kita punya di sini ada tabung, kemudian kerucut, ada bubus. Kemudian kita akan buat mungkin yang lebih karena lingkaran ini lebih susah ya daripada kita membuat 4 persegi, baik bubus maupun balok. Kita coba buat tabung lagi, tapi dengan posisi yang ini kan tegak posisinya. Kita buat posisinya dia tidur ya, tidur ada di sebelahnya dari kubus. Oke, kita akan buat di sini kira-kira sumbunya di sini ya teman-teman. Oke, kita buat lingkarannya. Kemudian lingkaran yang kedua, kira-kira kalau tabung itu tidur itu ya teman-teman, posisinya adalah frontal, karena dia kan hampir mendekati mata kita, sehingga posisinya hampir bulat sempurna. Tapi mendekati dengan garis hilang, bentuknya akan berubah menjadi elips, sehingga posisi ini, titik ini kita hubungkan dengan titik hilang.
Kemudian sisi terluar dari lingkaran ini, kira-kira di sini kita hubungkan juga. Ini untuk membantu kita membuat bidang terluar dari tabungnya ya, seperti ini. Kemudian yang atas juga jangan lupa. Kemudian kita buat di sini kira-kira dia letaknya oke, di sini. Dan tingginya oke. Sekarang kita hubungkan bidang terluarnya. Bagaimana dengan bola? Kalau bola kan posisinya kalian meletakkan dimanapun bisa, cuma kalau bola ini kan dia secara bentuk memang terbuat dari lingkaran ya, jadi hanya saja untuk menginformasikan atau untuk membuat bahwa mengetahui bahwa itu bola, itu cukup dengan memberikan sisi gelap dan sisi terang saja. Jadi misalkan kalau saya punya bola di sini, di depannya tabung dengan kerucut ini ya, kira-kira kita buat di sini saja. Ya, kita bisa hapus. Kalau kalian bisa membuat bulat sempurna, itu lebih bagus ya. Sekarang kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 bangun yang terhubung di satu titik hilang. Jadi 5 bangun ini sudah terkomposisi di dalam teknik perspektif satu titik ya. Nah sekarang tinggal kita tebali. Jadi kita pakai drawing pen, atau kalau kalian tidak mau drawing pen, boleh pakai pensil yang tebal seperti 4B atau 6B, itu boleh, silahkan ya. Kita tebalkan sisi yang ada di depan. Jadi kalau di area ini kan berarti sisi yang paling depan ini ada di bangun kerucut ya, sehingga bangun kerucut ini dia memiliki garis yang lebih tebal daripada bangun yang di belakangnya. Kita beri ketebalan di sini. Nah, terus kemudian untuk yang di belakangnya, atau untuk yang di sampingnya dulu deh, ini kita buat penebalan di lingkarannya. Terus untuk yang bangun yang di belakangnya, yaitu bangun tabung, tidak semua sisinya kita tebalkan karena posisinya memang ada di belakang dari kerucut ya. Kemudian di depannya juga ada bola sehingga terpotong oleh bola ya. Kemudian untuk sisi elipsnya kita akan tebalkan
di bagian terluar yang tampak. Tidak semua elipsnya ditebalkan ya, karena posisi yang nampak yang nampak tabung ini kan yang ada yang paling luar. Tebalkan. Kemudian bangun yang ada di sini yaitu tabung, kita tebalkan juga karena dia posisinya ada di depan ya, jadi hampir semua tabung ini harus ditebalkan. Kemudian ya yang terakhir adalah bangun kubusnya. Jadi kita akan memberi penebalan di outline saja. Oke. Seperti ini teman-teman, jadi kalian bisa mulai mencobanya. Kalau menemukan kesusahan dan kesulitan, kalian bisa ulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang bagus ya. Ini nanti dikumpulkan beserta yang lembar pertama ya, yang tentang bangun ruang, tapi yang bukan perspektif. Kalau ini yang perspektif ya. Oke, terima kasih.